di mana kita bukan hanya sekedar melakukan sebuah rutinitas atau sebuah event yang sudah kita rencanakan di dalam kita melepaskan visi Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya percaya sekali sebuah pesan Tuhan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan mau menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih dalam dan kita akan menjadi penjala-penjala manusia. Saudara, saya yakin sekali bahwa ini sebuah kesempatan kehormatan di dalam Tuhan, di tengah-tengah dari perjuangan pelayanan yang sedang kita lakukan. Dan saya percaya sekali bahwa apa yang sedang Tuhan berikan kepada saudara dan saya dalam tema 1 tahun ini, My Home to Love and Build. Dan saya percaya kita sedang membangun sebuah rumah. Kata bersama saya, sebuah rumah. Kita bukan sekedar membangun sebuah gereja di mana menjadi tempat pertunjukan, sebuah gereja di mana performance yang terbaik. Kita bukan sedang membangun sebuah gereja hanya sekedar supaya seluruh jemaat menjadi banyak dan kita menjadi disenangkan oleh karena itu. Tetapi kita sedang membangun sebuah gereja di mana Tuhan ada di dalam rumahnya, yaitu gerejanya sendiri. Saudara, saya percaya sekali ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa terhormatnya kita. Di waktu kita berada dalam sebuah rumah, dan pemilik rumah itu berkata, aku mempercayakan ruangan ini kepadamu. Aku mempercayakan alat rumah tangga ini. Sebuah pekerjaan yang terbaik aku berikan kepada engkau. Saudara, saya ingin katakan hari ini, kita sedang membangun. Beritahu kepada sebelahmu, kita sedang membangun. Apa yang kita sedang bangun? Kita bukan sedang membangun supaya nama Abba Love lebih hebat. Kita bukan sedang membangun supaya Abba Love Barat menjadi luar biasa. Tapi kita sedang membangun apa yang menjadi kesukaan Tuhan, yaitu apa? Rumahnya ada di Jakarta Barat. Rumahnya ada di kota ini. Sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya baru 2 hari yang lalu saya berada di Medan. Saya melayani di salah satu gereja yang menurut saya, tentunya setiap gereja punya kekuatan, punya keunikan. Tapi saya tahu bahwa ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan melalui gerejanya. Dan saya setiap kali saya berada dalam pelayanan demi pelayanan, dan saya melihat setiap kali saya kembali ke rumah, saya cuma berkata, Tuhan bangkitkan, munculkan kembali generasi kami hari ini. Dan saya bersyukur hari ini saya melihat ada ratusan orang di ruangan ini. Dan kita sedang berdoa akan ada ribuan orang yang akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapa yang besar. Saudara, saya rindu sekali. Di waktu saya menyaksikan sebuah kisah perjalanan dari gereja ini 12 tahun yang lalu, seorang yang masih muda sekali pada usia 25 tahun. 22 tahun, istri saya mengingatkan. 22 tahun. Ya, pada usia 22 dia diutus untuk datang ke kota ini. Dan dia berkata kepada saya, Kak Seno, nggak ada yang anggap saya, nggak ada yang lihat saya. Dan dia mulai dari persekutuan yang kecil, dia memulai dari sesuatu yang sederhana. Dia berangkat waktu itu dari sebuah kota yang bernama Salatiga. Dan hari ini sekaligus saya menyambut juga anggota keluarga kita sendiri, ya, yang ada di tengah-tengah kita. Dan saya dengar juga ada di kota Salatiga. Saya undang, boleh berdiri di tengah-tengah kita. Panggilannya, saya pikir tidak semua kita kenal, tapi dia seorang dokter, ya, ada di tengah-tengah kita. Dan saya undang Dr. Julius Theodorus. Berikan tepuk tangan yang terbaik, saudara. Ya, sambutan yang terbaik. Welcome. Ya, untuk ada di tengah-tengah dari Abba Love, keluarga sendiri, ya, walaupun sudah sempat ke Papua, ya, sempat berangkat dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, tapi hari ini sudah bisa ada di tengah-tengah kita, ya, dan tentunya, ya, ini sebuah perjalanan kunjungan saja, ya, karena ada banyak hal pelayanan yang sudah dilakukan, ya. Julius, kalau saya panggil, ya, tampilannya memang besar sekali, ya, memang ada wibawa Tuhan yang begitu dahsyat. Ya, dan punya hati dan misi untuk berada di Papua, ya, dan sudah kenal dengan istrinya Deborah Simarmata, ya, seorang worship leader yang luar biasa sekali. Saya masih ingat sekali dulu waktu dia memimpin worship di Speed Plaza pada zaman-zaman berapa tahun yang lalu ya, Julius? 20 tahun yang lalu ya, kayaknya udah jadul banget ya. Dan
dan saya sungguh merasa bahwa ini salah satu worship leader yang very anointed. Ya, sangat diurapi ya, dan kalau dia menyembah Tuhan, dia menyembah dengan apa? Dengan membawa syafaat kepada Tuhan. Saya masih ingat sekali setiap kali dia melakukan penyembahan, itu seperti kayak wah, ruangan ini lagi ada roh Tuhan turun dan roh syafaat segera datang di tengah-tengah kita. Ya, berapa banyak yang pernah mengikuti, pernah mendapatkan bersama-sama dengan Deborah Simarmata. Jadi saya percaya sekali Tuhan membawa mereka dalam sebuah pekerjaan besar, membangun sebuah rumah Tuhan juga, ya, ada di berbagai kota, di suku-suku. Dan hari ini, di waktu saya kembali, saya ingat dengan peristiwa 22 pada usia 22 dari hamba Tuhan ini. Dulu dia memimpin di Salatiga, dia mengembalakan gereja pada waktu itu dengan satu denominasi sekitar, dia cerita kepada saya ada 1.000 orang waktu itu. Yaitu sekitar kisah dari udah 12 tahun yang lalu pada waktu itu. Dan kemudian dia diutus ke kota Medan, dan saudara tahu modalnya hanya berdua. Jadi mereka ada 2 orang, ya, satu berusia 22, satu 21 tahun. Yang sekarang hari ini mereka menjadi gembala mengembalakan gereja ini. Dan saudara bisa bayangkan mereka datang, nginap di hotel, dan mereka nggak tahu mesti lakukan apa. Dan saya ingin meneguhkan apa yang dikatakan tadi, kita rasanya kurang nekat. Kita harus belajar lebih nekat lagi. Kita harus belajar lebih berani lagi. Dan saudara tahu apa yang mereka lakukan? Mereka akhirnya tidak kenal sama sekali, dan kemudian akhirnya mereka menginjil kemana-mana, melayani orang, ya, sembarangan aja kira-kira seperti itu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan melihat hati mereka. Dan waktu itu, ya, akhirnya mereka masuk dalam sebuah persekutuan. Mereka merintis sebuah persekutuan, isinya orang Batak, orang Chinese, ya, kemudian juga ada anak muda, ada orang tua, ada encim-encim, ya, dan berbulan-bulan mereka merintis itu, tapi tidak ada yang terjadi. Ya, dan akhirnya dia mengambil sebuah keputusan, dia membubarkan persekutuan itu, dan dia berkata, kita sedang membangun sebuah gereja, kita bukan sedang membangun sebuah persekutuan di mana kita hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, khotbah semata-mata, tapi kita sedang mau melakukan sebuah visi Tuhan buat kota Medan. Terus saudara tahu, 12 tahun sesudah itu, hari ini jemaat yang dia layani, saudara tahu menjadi berapa? 3.000 orang. Saya melayani, saya lihat, dia sekarang berusia 36 tahun. Gembala yang satu lagi, gembala cabangnya berusia 35 tahun. Dan waktu kemarin kita ngobrol, bicara, saya pikir saya ingin undang dia. Saya bilang, kamu ambil waktu untuk datang ke tengah-tengah kita untuk sharing leadership, ya, berbicara, menyampaikan impartasi roh yang luar biasa. Dan dia berkata, Kak, bayangkan saya memulai, dan bagaimana mereka melakukan yang namanya apa? Terobosan masuk ke orang-orang Tionghoa. Dan dia bilang, Kak, kalau saya tahu Tionghoa Medan, saya nggak akan berangkat ke Medan. Saudara tahu? Nah, saudara tahu orang Medan, jangan main-main sama orang Medan. Ya, ini sudah bertobat lahir baru. Yang lebih berbahaya yang lagi duduk di sini. Ya, dan saudara tahu, dan dia berkata, sepanjang dari pelayanan dia tentunya ada banyak perjuangan, pergumulan. Akhirnya mereka masuk ke salah satu mall. Ya, hari ini mereka beribadah di mall ini, salah satu mall yang pada waktu itu yang paling maju di Medan. Dan hari ini yang luar biasa sekali, mereka cukup berhasil menurut saya mengkombinasikan orang Tionghoa, Batak, dan India di dalam gereja itu. Kita punya stok orang India. Wow. Mereka ada yang namanya Indian Day. Mereka bikin hari Minggu full orang India yang melayani semua, saudara. Wow. Terus dia bikin lagi Batak, hari Batak. Semua orang Batak yang melayani. Nyanyi Batak. Sampai orang Tionghoa pusing semua. Ya, orang India ya tentunya biasa-biasa saja, karena mereka juga mungkin mirip-mirip kan. Ya, dan saya melihat bahwa dasar dari mereka lakukan adalah mereka fokusnya kepada jiwa. Tanda orang yang dalam dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, fokusnya pasti dia akan mengasihi jiwa-jiwa. Saudara, saya mau beritahu, kita jangan hanya berfokus sekedar kepada kegiatan gereja, dan jangan berfokus kepada acara gereja, karena ini sangat melelahkan. Tapi fokus kita adalah kepada jiwa-jiwa. Dan saya bersyukur sekali kalau saya mendengar, jadi ini kayaknya tema khotbah saya udah berubah semua. Dan saya begitu terinspirasi waktu Pak Yunfi dan Ibu Cencen, ya, boleh lambai-lambaikan tangan Pak Yunfi, Ibu Cencen, ya, boleh kita berikan juga sebuah sambutan. Saya pikir
kalau kita diizinkan ada mascot of the year, ya, atau family of the year, saya akan pilih mereka. Ya, kenapa? Karena tentunya bukannya apa-apa, bukan karena hebat dari sisi banyak hal, tapi karena saya melihat kecintaan kepada jiwa-jiwa adalah merupakan ciri khas dari keluarga Pak Yunfi dan Ibu Cece. Saudara, saya percaya ini adalah hati Tuhan. Tuhan mau kita fokus dengan jiwa. Dan saya mendengar bagaimana kesaksian kita sudah saksikan, betul? Di dalam news, kisah yang sudah diceritakan, pertobatan. Dan saya sepertinya menjadi cemburu ilahi. Saya sempat sampaikan di tengah-tengah kepemimpinan, salah satu pergumulan yang saya sedang doakan supaya papa saya lahir baru. Pertanyaan saya hari ini, apakah papa mamamu sudah lahir baru? Kau nggak usah cari yang jauh-jauh, cari yang di depan matamu. Dan saya mengizinkan, kalau boleh ada kesempatan, tolonglah besuk papa saya. Saya sudah minta dari zaman 15-10 tahun yang lalu. Saya masih ingat Kak Tiam. Contoh Kak Tiam, kakak yang paling senior seluruh Abalef. Sampai Kak Edilio pun panggil dia Kak Tiam. Kak. Ya, karena panggilannya Kak Tiam. Ya, saya sudah minta tolong dia untuk besuk karena dari pelayanan Mandarin. Kemudian juga ada Pak Hidayat, waktu saya masih ingat. Ada Pak Ari. Ada cukup banyak pelayanan Mandarin yang datang, tapi belum bisa tembus-tembus. Dan saya menjadi begitu ter-challenge waktu mendengarkan kisah dari Kak Bambang. Bagaimana bapaknya menyerahkan seluruh jimat-jimat. Wih, saya kok rasanya seperti kayak zaman jadul banget, ada jimat-jimat ya. Kayak hari ini saya udah jarang banget dengar kisah-kisah jimat-jimat. Dan kali itu saya bisa melihat di news bagaimana jimat-jimat dihancurkan dan kemudian dibakar, dan Tuhan melakukan perkara yang besar. Dan hari ini kita bersyukur bahwa Tuhan memakai keluarga ini, dan saya percaya Tuhan akan memakai keluarga dan ayah dari Kak Bambang untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di Cirebon. Ada amin, saudara? Saudara, saya cuma mau bilang, kita harus minta kebangunan rohani buat keluarga kita sendiri. Kita minta Tuhan lawat jiwa-jiwa, nggak usah jauh-jauh orang tua kita. Papa saya sudah berusia 82 tahun, dan saya berdoa supaya papa saya bisa mengalami lawatan Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Apakah hari ini saudara rindu papa mamamu hari ini mengenal Yesus? Saudara, saya rindu. Tolong doakan saya, doakan kami, doakan saya sama keluarga, supaya keluarga kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, supaya ayah saya khususnya bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, itu jadi kerinduan saya pada tahun ini. Ini menjadi pokok doa saya. Dan sebab itu hari ini saya ingat sekali, ada banyak orang yang hari ini sedang berjuang dalam kehidupan ini. Dan salah satu yang saya ingin bagikan ada dalam 2 Samuel pasal yang ke-21. Dan ini saya sudah bagikan di dalam doa puasa kemarin. Dan hari ini saya percaya sekali bahwa saya bersyukur untuk semua pemimpin dan pelayan yang hari ini mereka sudah mengambil bagian juga berdoa puasa. Dan tahun mendatang saya pikir kita harus lebih sering lagi buat doa puasa. Dan kita akan meminta, kita buka, kalau perlu kita terbuka. Betul? Ya, kita rindu sekali ya Kak Wawa yang hari ini juga menjadi pemimpin buat pelayanan kita, khususnya di dalam pelayanan penyembahan, pelayanan profetik. Dan bukan hanya sendirian, ada Hendy juga di dalamnya. Wow. Saudara, saya percaya bahwa kita merindukan sekali supaya apa? Supaya sungguh Tuhan bekerja lewat apa? Pelayanan profetik, lewat pelayanan penyembahan. Dan salah satunya adalah kita harus belajar juga untuk menjadi jemaat yang suka berdoa puasa. Ya, saya pikir tahun depan kita harus bikin lebih banyak. Ya, dalam artian kita atur waktu. Ya, kita hanya lakukan Kamis sampai Sabtu. Percayalah, puasa tidak membuat kita mati. Yang buat kita mati tuh, buka puasa yang bikin kita mati, saudara. Ya, karena kita begitu bergairah langsung ke seberang PSK. Wah, itu memang berbahaya sekali. Tapi hari ini saya percaya setiap kita, saya jadi ingat, saya lihat, wow, Tuhan, saya bilang kita punya tim pekerja yang luar biasa. Setiap saya lihat Pak Acin ini, saya kok merasa seperti ada. Ini Tuhan mau ngomong loh sama Pak Acin loh. Ada ratusan jiwa loh Pak yang mau dipercayakan. Nggak boleh berhenti loh Pak. Hari ini Tuhan bilang, Tuhan tahu hatimu.
engkau punya apa ya, punya keinginan yang luar biasa. Tapi Tuhan bilang, sedikit sabar. Dari wajahnya memang agak karena dorong. Bagus, itu harus. Bahkan hebat loh. Saya nggak pernah loh, kalau dalam event-event yang berani ngundang, Pak Acin lo WA saya, Pak Seno, ikut gak di acara 17 Agustus Maisonet? Wow. Jenis ini sudah sulit kita temukan. Keberanian untuk mengundang, ya kalau orang bilang, ya mau istilah apapun, tapi saya mau katakan, Pak, terobos terus. Siapa aja nggak usah peduli. Bawa mereka, jangkau mereka, cintai mereka. Dan saya merasa tersanjung sekali karena saya merasa saya sangat dicintai oleh Pak Acin. Iya, karena dia masih ingat dengan saya. Saudara pikir jangan sampai saudara pikir bahwa pemimpin selalu akan berkata, oh saya pasti tahu saya akan ada di mana. Kadang-kadang kita juga nggak tahu mau kemana. Ya kan? Dan kita perlu juga diingatkan kembali. Dan terima kasih Pak Acin untuk undangannya. Saya hargai. Walaupun saya bilang saya sudah punya acara di Sentul, ya di Taman Budaya pada tanggal 17 Agustus juga. Tapi thank you banget. Dan kita perlu hari ini menjadi pribadi-pribadi yang selalu ingat dengan orang lain. Ada amin saudara? Kembali ke ayat ini. 2 Samuel pasal 21. Pada ayat yang ke-15, saya percaya ini adalah kisah perjalanan dalam hidup ini. Saudara pernah mengalami dalam hidup ini sebuah perjalanan seperti Daud? Dan apakah kita tahu bahwa kita sedang melakukan peperangan demi peperangan? Dan seringkali dalam peperangan kita juga mengalami apa? Mengalami banyak persoalan, mengalami luka, mengalami kelelahan, mengalami tantangan. Tapi hari ini kisah dari Daud memberikan sebuah dorongan kepada saudara dan saya. Saya bacakan. Ketika terjadi lagi. Saya nggak suka kalimat ini. Kalimatnya apa? Ketika terjadi lagi. Maksudnya begini, kalau masalah datang lagi, kira-kira begitu. Ya kan? Terjadi lagi, ini lagi, itu lagi. Benar nggak saudara? Kalau saudara mengalami persoalan demi persoalan, ada kalimat apa? Terjadi lagi. Kayaknya aduh, jangan deh, jangan Tuhan, jangan terjadi lagi dong. Tapi inilah kenyataan dalam perjalanan pelayanan. Ketika terjadi lagi. Kata bersama saya, terjadi lagi. Lihat wajah sebelahnya, terjadi lagi. Terus saudara akan bilang, dalam nama Yesus gua tolak. Gua nggak mau yang jelek, gua mau terjadi lagi banyak berkat. Siapa bilang? Tadi Kak Bambang sudah berdoa, ya kan? Yang paling utama bukan bicara berkat, ada amin? Yang paling utama adalah bagaimana kita tahu kita bisa berjalan lebih dalam bersama dengan Tuhan. Kita tahu apa yang terbaik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau terjadi lagi, belajar bersyukur. Ada amin saudara? Makanya hari ini saya sudah mengambil sebuah keputusan dan saya mendorong setiap saudara di ruangan ini, apapun yang terjadi lagi, jangan pernah berhenti. Ada amin? Saya nggak akan pernah berhenti sampai saya percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Saya tidak akan pernah berhenti. Makanya kalau saya ditanya, gimana Kak Seno memfollow up jiwa? Saya nggak akan pernah berhenti. Kerjaan saya hampir tiap 3 hari, 4 hari, kerjaan saya selalu ingat. Hari ini Tuhan lagi taruh saya beban apa? Orang lama. Ada banyak orang baru yang kita menangkan. Tapi mungkin ada orang lama yang ada pintu belakang. Dan saya begitu terbeban sama orang-orang lama. Dan saya bilang, ayo kita lakukan sesuatu. Dan paling tidak itu jadi tanggung jawab moral saya. Dan hari ini firman Tuhan bilang apa? Terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan Israel. Saudara mesti tahu ya, musuh bebuyutan bangsa Israel. Salah satunya yang datang terus Filistin itu, ya. Dan dikatakan, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan siapa? Orang-orangnya. Lalu apa? Berperang melawan orang Filistin. Tapi kali ini, dalam peperangan kali ini, Daud menjadi apa? Letih lesu. Saudara, hari-hari ini saya perhatikan ya, banyak hamba Tuhan lagi letih lesu. Spirit kita juga mungkin lagi letih lesu. Kita hari-hari ini diizinkan, kita hari ini lihat gereja begitu hebat dengan performance. Tapi sebenarnya spiritnya lagi letih lesu. Saudara setuju kan? Saya perhatiin loh di mana-mana. Jadi jemaat itu spiritnya kuat bukan karena dari dalam,
tapi karena dari performance, dari luar, musik yang bagus, ya kan, pertunjukan yang oke banget, ya. Jadi itu adalah apa? Urapan yang menurut saya bukan urapan sejati. Makanya saya percaya pengurapan yang sejati dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kalau yang dari dalam keluar bisa terasa. Kita ketemu orangnya, ada urapan yang mengalir. Tapi kalau yang dari luar ke dalam, urapannya cuma ada di ruangan ini, pas keluar hilang bes. Saudara, hari ini Daud dikatakan menjadi letih lesu. Di dalam salah satu terjemahan dituliskan Daud bukan lagi letih lesu, tapi Daud itu sampai terluka, terjatuh, dan hampir mati. Itu salah satu terjemahan Alkitab lagi. Kata letih lesu itu menjadi terlalu apa? Terlalu ringan. Tetapi salah satu terjemahan Alkitab dikatakan Daud itu menjadi terluka, terjatuh, dan dia hampir mati. Lalu kemudian pada ayat yang ke-16, peperangan menghadapi Filistin yang membuat Daud akhirnya menjadi letih lesu dan hampir mati adalah, kita bisa baca dari ayat 16, Yisbi Benob yang termasuk seorang keturunan raksasa, berat tombaknya 300 shikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru. Dia menyangka, tapi memang benar, hampir-hampir dapat menewaskan Daud. Saudara, Daud bukan hanya letih lesu, tapi Daud hampir mati. Hari ini saya temukan di dunia gereja, di dalam dunia pelayanan, ada banyak pemimpin hampir mau mati. Kita mendengar kisah-kisah seperti tadi yang disampaikan oleh Wendy. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan memanggil kita. Bukan hampir mati. Tapi hari ini kita menemukan ada banyak pemimpin yang sedang mati, tewas dalam perjuangan mereka, dalam pelayanan mereka. Kita mendengar, kita dikejutkan di awal tahun. Saya sudah sampaikan bahwa kita tiap bulan akan mendengarkan banyak kejutan-kejutan dari Tuhan. Dan saudara-saudara tahu, di awal tahun kita mendengar tentang hamba Tuhan tertentu jatuh. Kita mendengar seorang worship leader yang terbaik akhirnya sesudah 5 tahun berpisah dengan istrinya, tapi pada tahun yang ketiga dia menjalin lagi dengan seorang wanita muda yang baru. Dan sepertinya dunia gereja hari ini saya juga jadi bingung. Sebagai hamba Tuhan saya juga bingung. Jadi saya mau kasih tahu sama saudara, nggak usah saudara bingung, saya aja bingung. Bingung mana yang benar, mana yang enggak. Ya, kawin cerai, married lagi, tetap ada di gereja. Bingung saya juga, tapi saya cuma mau bilang bahwa kita nggak bisa menghakimi. Dan saya ingin berkata, kita tidak pernah bisa tahu. Suatu hari semua itu bisa melanda kita. Saya setuju dengan saya, kita tidak menghakimi. Tapi maksud saya bilang sama Tuhan, sepertinya kok yang dulu yang kita ngomong radikal, sungguh-sungguh, saya masih ingat dengan zaman Julius dulu, sungguh-sungguh radikal, kekudusan apa aja kita olah. Tapi hari ini sepertinya, ya lama-lama setelah pengakuan, malah orang lebih membela. Benar nggak? Orang kalau ngaku, dia memang salah, menceraikan, terus kawin lagi, ya semua publik juga terima akhirnya. Sesuatu yang normal akhirnya. Tapi saya cuma ingin berkata, bukan soal itunya, tapi maksudnya gini, ada banyak hal yang sedang dialami, banyak pemimpin sedang berjuang sendirian dan hampir-hampir mati. Hari ini saya mau beritahu, di tengah-tengah pelayanan kita, mungkin kita berjuang habis-habisan, tapi kita mungkin merasa sendirian, dan kita mungkin hampir mati. Hari ini saya mau beritahu, mari kita mau bangun rumah ini bersama-sama, tidak sendirian. Saudara, Yisbi Benob, apa arti dari Yisbi Benob? Coba kita lihat. Yisbi Benob punya arti adalah sit down and be fruitful. Atau dalam bahasa kerennya, stay and increase atau produce. Maksudnya apa? Ini dua hal yang bertolak belakang sama sekali. Saudara tahu ini bicara roh apa? Ini bicara tentang roh pasif. Roh yang cuma berkata, gue mau lihat, gue duduk aja. Dan dia menilai, dia tidak lakukan apapun, stay aja, sit aja. Ya ada banyak sekali mental dalam jemaat cuma duduk. Ya kan? Cuma duduk saja. Tapi apa yang terjadi? Mereka berpikir mereka bisa berbuah. Tidak bisa. Sepanjang engkau hanya duduk saja, engkau gak akan pernah bisa berbuah.
Sepanjang engkau hari ini menjadi orang yang pasif, gak lakukan apapun, engkau gak akan produktif dalam hidupmu. Tapi Yisbi Benob itu nama yang hari ini menyerang pemimpin dan menyerang kehidupan kita. Yaitu apa? Duduk aja, pasti berbuah, gak akan bisa. Hari ini saya percaya, mungkin kadang-kadang jemaat bilang, ini kan kamu kan memang pendeta atau hamba Tuhan yang kita sudah bayar kan, ya kamu yang kerjalah. Kita punya duduk, kalau kurang bagus, kurang enak AC-nya, ya kan kurang oke, ya udahlah kita pindah aja cari lebih oke. Kayak itu. Ada spirit sit down and be fruitful. Duduk aja dan dia berpikir akan berbuah. Saudara, saya mau beritahu, kita abal lebaran gak akan pernah bisa berbuah kalau kita cuma duduk di tempat ini. Ada amin? Lakukan sesuatu. Hari ini saya percaya kita mau perangi spirit ini. Di Vision Night kita malam ini saya berdoa supaya Vision Night kita setiap kursi dipenuhi dengan orang-orang yang berkata, Tuhan, kami mau bekerja. Kami bukan hanya mau duduk, kami mau lakukan sesuatu. Dan saya bersyukur di tengah-tengah kita, saya tahu ada orang yang sudah berjuang habis-habisan. Makanya lihat saudara, ya khususnya di barat, ya jarang pemimpinnya yang agak besar-besar. Semua kayaknya penuh perjuangan saudara. Ya ada tantangan demi tantangan. Ya nggak apa-apa, bukan berarti yang agak besar enggak ya. Tapi maksudnya ya ini masa perjuangan kita. Ya sesuatu yang kita sedang lakukan. Nah hari ini saya mau undang Stephen, boleh maju ke depan sebentar. Wow. Saya suka dengan apa yang dia ceritakan dan dia saksikan, dan saya percaya ini adalah sebuah bagian yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dan hari ini ya Tuhan mau memanifestasikan sesuatu lewat Stephen. Apa yang dia alami? Apa yang dia mungkin ada proses seperti sit down, betul? Stay aja, ya udahlah. Masih mending sit down and stay. Ada yang quit. Tahu quit? Kabur, ngilang. Ya, makanya saya meminjam istilah Pak Jono. Saya suka dengan katanya 5K. Masuk gereja, kagum sama gereja. Kedua, kaget. Udah kaget? Hah? Kecewa. Ya? Udah kecewa apa? Kabur. Tapi yang paling penting harus ada yang kelima, kembali lagi. Amin saudara. Berikan tepuk tangan dulu. Ya semoga Stephen bukan bagian dalam 5K tadi. Kamu bagian dalam yang kembali ya come back home. Oke, silakan Stephen, kamu bisa cerita sedikit tentang bagaimana proses Tuhan dalam hidupmu. Dan hari ini Stephen adalah seorang pemimpin komsel, dan saya percaya dia sangat sungguh-sungguh, dan sejak dia benar-benar kembali lagi untuk berjuang bersama-sama. Dan thank you banget Stephen, kamu berjuang bersama dengan kita, dan kita tahu bahwa ini bukan perjuangan yang mudah, tapi hari ini saya percaya Tuhan memberikan berkat begitu banyak dalam hidup dia. Silakan Stephen, berikan dong tepuk tangan dulu yang terbaik. Shalom saudara. Jadi saya pengen cerita tahun 2015 tahun lalu jadi ya. Saya waktu itu udah mimpin komsel udah 2 tahun, sekitar 2 tahun lebih. Terus tahun lalu itu saya mulai lihat sejak awal tahun anak-anak komsel saya itu mulai protol satu-satu. Pelan tapi pasti lah gitu. Setiap minggu tuh. Jadi kayak pelan-pelan. Jadi waktu itu saya sempat ditanya sama pemimpin saya, Kak Hendy kan, dia juga mentor saya, dia sempat nanya saya, Fen, jadi komselmu gimana? Udah nggak ada Kak? Mungkin pikirannya saya tutup komselnya, tapi sebenarnya enggak saudara. Jadi waktu itu, saya waktu itu setiap minggu, tiap kali mau komsel saya kan selalu tanya gitu, ntar malam jadi kita komsel jam sekian datang gitu kan. Itu hening saudara, nggak ada yang jawab. Dan saya tuh ngalamin, saya datang ke komsel, datang sendiri, nungguin berapa jam sendiri, terus nggak ada orang, terus saya pulang. Di WhatsApp juga nggak ada respon. Di WhatsApp nggak ada respon gitu. Dan saya liatin gitu,
tiap minggu demi tiap minggu kayak gitu. Akhirnya saya pikir setelah sekitar 1 bulan 2 bulan gitu, saya pikir ya sudah, berarti sudah tutup dengan sendirinya. Jadi udah saya nggak. Itu komsel tertutup dengan terhormat tuh ya, diam-diam atau nggak ada hilang. Itu teknik tingkat tinggi kelihatannya ya. Ya. Oke. Gitu. Jadi ya udah, akhirnya udah hilang ya udah. Saya waktu itu jadi saya waktu itu sempat pikir, saudara, saya juga waktu itu lagi ngalamin banyak pergumulan dalam hidup saya. Saya pikir kok enak banget, soalnya semua kalau ngomong tuh ya sibuk, gue mau kerja, gue mau rintis ini, mau begini, mau begitu. Akhirnya saya waktu itu sempat mikir gini, oh semuanya sibuk ngejar masa depan, terus gue sendirian begini. Kayaknya gak enak banget gitu kayak gini, ya udahlah gitu kan. Sekalian aja ya. Sekalian aja, saya juga ikut gitu. Jadi akhirnya udah saya komselnya udah nggak ada. Nah, saya di situ ngalamin banyak pergumulan. Saya mulai tuh sama juga pelan tapi pasti mundur pelan-pelan. Jadi kayak dicariin sama Kak Hendy, Fed kapan bisa pemuritan? Saya dibilang sibuk saudara, tapi ya saya sebenarnya bisa datang pemuritan gitu, biarpun gak setiap minggu gitu kan. Tapi tiap kali Kak Hendy WA saya, dari 5 kali ya saya jawab sekali lah gitu. Karena gak enak sama dia, ya saya jawab. Ya mungkin ada jawab juga yang lain-lain, tapi jawab selalu, ya gak bisa Kak, alasan ini, alasan itu, alasan saya banyak pokoknya. Sampai satu waktu itu awal tahun ini, saya waktu itu lagi doa, saudara, saya lagi doa sama Tuhan. Terus waktu itu Tuhan kayak bicara sama saya pribadi, Tuhan ngomong gini sama saya. Tuhan ingetin saya tentang panggilan hidup saya gitu. Terus waktu itu saya ngalamin Tuhan. Tapi saya bilang gini sama Tuhan, tapi Tuhan itu nggak mungkin saya lagi gitu. Saya sekarang udah kayak gini, saya udah mulai waktu itu jarang datang ibadah, saudara. Saya jarang datang, ya udah hampir nggak pernah datang pemuritan juga. Saya bilang, Tuhan, kayaknya udah nggak mau deh, udah capek deh gitu, kayak gitu-gitulah yang ngalamin kayak gitu. Saya bilang, masalah saya juga belum selesai gitu, saudara. Lagi berjuang juga gitu kan. Tapi waktu itu Tuhan seperti ngomong sama saya gini, kamu mau atau nggak mau, itu kamu. Itu panggilanku buat hidupmu gitu. Terus kalau Tuhan kayak ngomong sama saya, asalkan kamu mau gitu, aku akan kirimin orang-orang untuk kamu layani gitu. Waktu itu saya cuma bilang, iya Tuhan, saya mau gitu. Nah waktu itu saya ingat banget Tuhan gak ngomong sama saya banyak hal, gak ngomong yang ribet-ribet. Tuhan cuma ngomong sama saya satu hal, setia gitu, beri dirimu dimuridin sungguh-sungguh. Itu yang saya ingat. Saya waktu itu langsung nggak pakai tunda lama-lama, saya langsung selesai doa, saya kontak Kak Hendy. Saya bilang, Kak, kapan pemuritan gitu. Akhirnya udah ketemu Kak Hendy sedikit waktu, langsung ketemu hari Sabtunya ketemu. Saya juga nggak cerita sama dia, saudara, nggak cerita, Kak, gue janji mulai sekarang gue akan setia gitu. Enggak, karena saya sendiri nggak yakin sama diri saya gitu. Tapi saya waktu itu cuma berasa saya mau gitu, sungguh-sungguh. Nah saya cerita sama Kak Hendy, saya waktu itu ngomongin gini, saya bilang, Kak, ada nggak Kak komsel yang saya bisa ikut gitu kan. Terus saya nggak tahu Kak Hendy tuh kayak nggak denger atau pura-pura nggak denger. Dia bilang sama saya, Fen, kamu rintis komsel aja gitu. Terus saya pikir, ini orang nggak salah kan, gue maksudnya udah nggak punya anak komsel juga, gue sendirian gitu, udah lama nggak ibadah. Kenapa dia mau percayain saya gitu, merintis komsel gitu. Tapi saya waktu itu karena saya udah belajar kan, oke, mulai sekarang saya mau punya hati, saya mau dimuridin sungguh-sungguh. Saya jadi bilang sama Kak Hendy, oke Kak, saya mau. Kak Hendy waktu itu mengenalin saya sama satu orang, saya waktu itu belum kenal sama orangnya, saudara. Jadi benar-benar belum kenal orang ini, cuma pernah ketemu 1 kali. Tapi udah karena Kak Hendy ngomong rintis, saya bilang oke Kak, gitu. Saya ketemu, saya ingat saya ajakin dia makan di McD berdua. Orang ini cuma bilang, tenang, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang ke komsel kita, katanya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh, orang yang haus sama Tuhan. Saya bilang, wah ini orang lebih punya iman daripada gue. Saya biasa-biasa aja gitu, saya cuma, oh iya, oke. Tapi akhirnya udah, saudara, minggu itu kita komsel, kita berenam. Ada 6 orang datang, orang-orang yang saya nggak kenal juga sebelumnya. Cuma 1 orang anak komsel saya yang dulu, dia datang. Terus minggu berikutnya, minggu demi minggu, saya lihat selalu ada anak komsel gitu yang datang. Bahkan sempat kita di minggu baru 1 bulan pertama itu 9 orang datang komsel. Wow, yes. Dan saya lihat juga ada lawatan Tuhan yang terjadi gitu. Terus ada orang-orang yang sampai hari ini pun, sampai kemarin pun ada orang-orang yang
out of nowhere gitu tiba-tiba WA saya gitu, Fen gue pengen ikut komsel. Ada yang di gereja juga di TCC gitu yang mereka udah nggak komsel, mereka nyari saya gitu, Fen mau komsel dong gitu di DC lu hari apa gitu. Jadi saya ngeliat bener-bener kayak Tuhan itu setia, karena Tuhan bilang kan, asal kamu mau gitu, aku akan kirimin kamu orang. Amin. Jadi yang saya pengen share mungkin, yang saya tahu berubah dari diri saya itu simple. Saya tahu hati saya berubah. Tadinya saya nganggap pemuridan itu yang penting setor muka datang, yang penting di WA bales gitu. Tapi saya belajar untuk benar-benar beri diri saya, hati saya itu ngikut sama mentor saya. Jadi apapun yang kayak disuruh saya, kayak Fen datang doa, saya udah capek saudara sebenarnya, lagi capek udah ngurusin kerjaan gitu, saya datang. Fen ikut pelayanan, ikut. Fen doa ini ikut gitu. Saya belajar untuk selalu apa yang kayak ngomong tuh saya ikut gitu. Dan saya lihat Tuhan berkatin saya gitu. Maksudnya saya sama kayak itu bukan tipe yang curhat-curhatan, ngobrol gitu, enggak. Saya cuma ikutin aja gitu, saya belajar setia, saya ikutin dia. Tapi saya lihat contohnya komsel, itu yang kayak disuruh rintis gitu. Saya lihat Tuhan yang nambahin jiwa-jiwa gitu kan. Terus mungkin the last thing yang saya pengen share, simple saudara. Jadi saya waktu itu, saya merasa Tuhan merubah hati saya. Saya dulu yang kalau ada acara di gereja, saya tuh malas banget datang. Soalnya saya udah lama banget ya, saya berasa malas banget kalau diajakin lagi ikut apa gitu. Tapi waktu itu, saya nggak tahu kenapa sejak hari itu saya kayak ngerasa, wah pengen ya gitu, pengen denger lagi pengajarannya kayak gitu tentang komsel. Pengen saya terus kayak ngomong sama Tuhan, ngomong sendiri. Saya waktu itu bongkar gudang saudara, bongkar gudang saya udah lama tuh. Saya cari materinya kayak saya cari satu-satu, saya kumpulin gitu. Saya bersihin, saya simpen gitu kan. Terus udah gitu saya waktu baca saya pikir, aduh kayaknya pengennya ikut training gitu. Tapi kan nggak mungkin ya, udah nggak ada training gitu sekarang. Siapa lagi yang mau ada training gitu, saya pikir di TCC. Tapi waktu itu saya cuma doa sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan kalau misalnya ada saya pengen ikut gitu. Nah itu selang 2 minggu sejak saya ngomong gitu, tiba-tiba saya waktu itu lagi lunch, lagi ada janji juga hari itu. Tiba-tiba Kak Hendy WhatsApp saya bilang, Fen, kamu mau ikut training komsel nggak katanya? Yang ngajar Kak Hendy Leo. Dia bilang gitu. Terus kamu kalau mau datang hari ini. Jadi saya langsung buru-buru saudara, saya waktu itu langsung kontakin janji-janji saya hari itu saya cancel semua. Saya langsung datang training komsel dan saya diberkatin banget. Saya ngerasa waktu kita benar-benar beri diri kita dimuridin dan kita ngikutin hatinya Tuhan gitu. Saya percaya Tuhan itu yang ngejawab doa-doa kita dan hal-hal yang simple gitu. Yang mungkin kita ngerasa itu simple gitu, tapi selama kita mau gitu. Selama kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, kita mau beri diri kita dimuridin, saya percaya banget Tuhan pasti nyertain hidup kita. Amen. Thank you, Steven. Dan salah satunya adalah dia diberkati dalam usia yang sudah semakin menapak ini. Ya, pada usia 30 tahun ke atas, dan akhirnya dia berhasil kembali mendapatkan surprise ya. Pasti. Jangan sampai saya umumin tuh salah loh. Deal ya. Dan dia akhirnya mendapatkan seorang pasangan yang Tuhan kirimkan. Wah. Ya, berkat karena cari jiwa tuh. Ya, dia nggak fokus pasangan, tapi dia fokus cari jiwa. Tuhan yang kirim pasangan. Ada amin saudara? Jadi hari ini salah satu, oh ya bukan berarti yang belum dapat pasangan nggak cari jiwa ya. Ya tapi maksudnya ya ini, Tuhan bisa kasih dia berkatnya. Ya saya setiap kali kalau ketemu Steven masih ingat kan kalau saya WhatsApp, lu kapan cepetan? Jangan kelamaan lo, ntar expired kamu. Ya kan, karena saya kalau apa-apa saya cukup concern. Karena kan udah nambah tiap tahun datangnya sendiri mulu gitu kan. Tidak baik sendirian ya. Ya, tapi ternyata Tuhan bisa begitu rupa. Makanya saya percaya sekali kalau kita fokus sama Tuhan punya urusan, Tuhan yang ngurus urusan kita. Ada apa saudara? Hari ini saya mau beritahu kepada kita semua yang single, yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, hari ini perhatikan baik-baik. Tuhan mau lakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Ada amin saudara? Berikan kemuliaan kepada Yesus saudara. Dan kita mau usir keluar. Ini bukan hanya bicara usir, kita harus bertindak. Tadi kan ada apa? Roh males, ya kan? Bukan roh sih, itu sebenarnya sikap males.
Ya, makanya kita suka saran roh-roh melulu, terus saya juga bingung ya. Roh-roh males, ya kan roh males, ya memang perlu diteging, tapi kalau nggak bertindak juga nggak bisa. Makanya saya percaya kita harus berdoa supaya di Maisonet, di Belesa, di TCC, kita akan lakukan apa? Terobosan, supaya semua kita jangan cuma sit down, jangan cuma stay, tapi kita harus lakukan apa? Kita harus bertindak keluar. Ada amin saudara? Stand out. Kita harus berdiri, kita lakukan sesuatu. Saya berdoa, dan saya tahu bahwa ada banyak dari kita yang sudah stand out, yang berani, yang berjalan, melangkah saudara. Dan hari ini saya cuma mau bilang, apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Hari ini kita ini kayak lagi nabur, abal lebaran itu lagi nabur. Saya percaya loh, nanti Tuhan akan kembalikan kita lagi. Ribuan jiwa Tuhan akan bawa kita lagi. Tuhan akan bawa betapa banyaknya orang-orang lama akan kembali ke rumah Tuhan. Berapa banyak mereka yang home alone. Ada lagi home alone loh. Tahu home alone? Di rumahnya di abal lebaran tapi home alone. Kesendirian, sendirian kayak gak ada teman. Nah hari ini saya mau beritahu, mulai dari hari ini dalam nama Yesus, di alam roh, kita percaya bahwa spirit rumah ada di tengah-tengah kita. Kuasa Tuhan akan bekerja dengan kasih-Nya menyatukan kita semua. Saudara, hari ini mari kita lihat yang berikutnya sebagai yang terakhir. 2 Samuel 21 ayat 17a berkata, menghadapi spirit ini, Isbibeno, ternyata ada seorang yang menjadi tim dari Daud. Sebab itu saya percaya di dalam memimpin gereja kita tidak bisa sendirian. Di dalam melayani, saya mendorong, lakukan pemuridan, seperti Kak Hendy. Hendy ini pemuridannya hampir 30 orang. Saya bilang, ya full timer, memang cocok. Saya pun masih kalah, saya cuma 7 pasang keluarga, 8 pasang keluarga. Ya, buat full timer kita punya tanggung jawab untuk kita memuridkan. Ya, dan saya bersyukur sekali sampai ada orang-orang yang di atas dari Hendy, usia yang di atas, ya datang minta dimuridkan. Itu semua privilege dari Tuhan. Ya, dan saya percaya kalau dia tidak konsisten terus approach Stephen, benar gak? Stephen belum tentu akan balik. Ya kan? Tapi setia aja. Makanya saya mau bilang, surat kita belajar setia sekarang. Setia nabur, satu hari apa yang kita tabur pas kita tuai. Saudara, saya bersyukur. Thank you Hendy. Kamu sudah lakukan begitu luar biasa. Dia bersama saya berjuang untuk memulai sebuah ibadah yang kecil. Ya, dan dia sudah mengalami perjuangan penuh dengan haru biru. Dari wajahnya sudah kelihatan sekali. Ya, tidak mudah. Ya, apalagi dia bersama Kaseno lagi. Ya, memang kadang-kadang ada banyak persepsi-persepsi yang salah sebenarnya. Ya, saya dengan saya sangat enak loh. Ya, ya jadi hari ini, ya, kok kurang percaya ya? Ketawa-ketawa apa maksudnya nih? Ya, tapi hari ini saya percaya sekali. Ya, Tuhan berikan kepada kita siapa? Ayat 17a dikatakan, tetapi Abisai anak Zeruya datang menolong siapa? Daud. Hey, saya mau beritahu, namanya pemimpin perlu ditolong juga. Pemimpin gak bisa jadi superhero sendirian. Kita melayani di tempat ini, kita perlu bersama-sama. Ada amin? Kita perlu Abisai. Dengar baik-baik, buat kita yang sedang letih lesu, hampir mati, hampir tewas, saya cuma mau bilang, berdoa supaya Abisai akan segera datang dalam hidup kita. Saudara tahu apa arti Abisai? Dikatakan Abisai itu punya arti grace. Saudara pernah ketemu orang yang kalau ketemu orang tersebut, setelah itu kayaknya dapat kasih karunia dari dia. Nah itu Abisainya saudara. Saudara harus temukan orang jenis itu. Ya, Tuhan sudah siapkan itu buat engkau. Ya, sudah ada yang ngomong, ya itu cari Abisainya. Terus kalimat Abisai artinya apa? My father is a gift. Aku suka banget kalimat ini. Bapakku itu adalah sebuah hadiah buat hidup saya. Saudara masih ingat dengan kata Filipus yang bilang apa? Tunjukkan kepada aku Bapa, itu sudah cukup bagiku. Dan Abisai artinya apa? Sebuah attitude to agree with or to be like with my leader. Saya berdiri bersama dengan dia dan saya akan seperti dia. Saudara, saya percaya ini adalah roh Abisai. Dan dikatakan, kembali ke ayat tadi, dikatakan apa? Ayat 17a, Abisai merobohkan dan membunuh Isbibenob. Saudara, hari ini saya percaya Tuhan mau hari ini kita memiliki Abisai dalam hidup kita.
Apakah saudara sudah menemukan Abisai? Dalam berkeluarga, saya bersyukur buat istri saya yang mendampingi saya, memberikan support, memberikan hidupnya sebagai seorang penolong. Dan saya selalu berikan, kemarin saya sampaikan, termasuk tadi pagi kita berdoa bersama-sama. Dan saya cuma mau bilang begini, di depan saudara kepada istri saya, ada banyak wanita yang sudah berbuat baik, tapi kamu melebihi segalanya. Ada amin saudara? Saudara jangan pikir itu puisi Seno Wijaya. Itu ada di Amsal 31. Ada amin? Ada banyak wanita yang bisa berbuat baik, tapi kamu melebihi semuanya. Wow. Saya yakin semua wanita suka dengan kalimat ini. Tapi mereka nggak hanya suka, mereka butuh action plan yang real. Ada amin saudara? Dan saya berdoa hari ini agar setiap kita punya spirit Abisai. Istri-istri, wanita-wanita, engkau mencari support. Engkau bahkan mungkin ada engkau jadi pemimpin. Saya berdoa buat Feve, jadi leader. Kok lembut sekali Feve? Ya memang kalau di Abalef memang kayaknya kalau wanita itu, tapi saya lihat di gereja, beberapa gereja, wih wanitanya keren abis. Memang taking leadership. Jadi saya sekarang berubah paradigma. Sejak memang banyak ketemu, ngobrol-ngobrol, saya lihat kita perlu membangkitkan pemimpin yang wanita juga. Perlu Deborah. Ada yang gayanya kan gaya Silviano. Cukup di depan dan kemudian segera saudara akan dilawat oleh Tuhan dengan suara-suara profetik dari surga itu. Ya kan? Dan saya percaya Tuhan bisa memakai. Dan saya ketemu ada banyak wanita yang saya lihat yang luar biasa. Mereka memimpin begitu dahsyat, tapi mereka sekaligus tetap submit banget sama suami. Dan menurut saya itu ada di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa agar muncul pemimpin-pemimpin wanita yang luar biasa di Abalef Barat. Ada amin saudara? Jangan takut, kami akan support kalian. Jangan, saudara, kau nggak perlu takut. Pasti kita nggak sempurna, benar nggak? Jangan kita punya kekurangan. Tapi saya cuma mau bilang bahwa engkau, kalau sudah ditentukan Tuhan menjadi pemimpin, melangkahlah, berjalan dalam panggilan itu. Siapa lagi? Ada di antara kita banyak orang. Satu hari kita akan dengar kesaksian dari Pak Jono. Ya kita simpen dulu. Biasanya yang terbaik kita simpen belakangan. Ya, bagaimana Pak Jono bersaksi tentang sepanjang dalam pelayanan. Dan saya cuma mau katakan hari ini Pak Jono, saudara kenal dengan Pak Jono? Koprang Jono. Oh bukan itu nyanyian lagu. Tapi nama kerennya adalah Lion King. Saudara tahu nama asli Pak Jono? Nagaraj. Naga dan Raj Raja. Lion King. Ya, oh bukan Lion King ya, Dragon King. Lion King. Ya, dan saya bersyukur sekali karena Pak Jono, saya sedang berdoa dan saya akan menyiapkan dia. Dan ada yang bertanya kepada saya, seberapa jauh Kak Seno akan terus berjuang buat seseorang termasuk Pak Jono? Saya bilang dalam rapat kita, sudah menjadi saksinya, Iwan yang nanya soalnya. Masih ingat Iwan? Jangan sampai kamu nanya kamu lupa sendiri. Ya kan? Dan dia bertanya dan saya menjawab, sampai titik darah saya penghabisan, saya akan mengejar itu. Dan saya nggak akan lepaskan orang-orang yang pernah bersama dengan saya. Tunggu tanggal mainnya. Satu persatu nanti kita akan hadirkan mereka. Dan kita berdoa supaya Tuhan lakukan sesuatu di tengah-tengah kita. Ada Abisai, ada roh pertolongan, ada kasih karunia. My Father is a gift. Ada spirit berdiri bersama-sama. Ada amin saudara? Amin. Hari ini saya ingin berdoa buat setiap saudara. Berapa banyak di antara engkau yang hari ini sedang mengalami serangan Yesus Beno, lagi letih lesu, hampir mati, hampir tewas. Tapi hari ini saya mau katakan, ada Abisai. Ada orang yang berdiri buat engkau. Dan kami para pemimpin berdoa buat engkau. Sama seperti Abisai, dia berdiri dan dia berkata, saya tidak rela Daud mati. Saya tidak rela pemimpin yang mendoakan saya ini. Dia pemimpin saya, dia yang berdiri buat saya, dia yang melayani saya. Saya tidak akan rela kalau dia mati dalam peperangan rohani ini. Spirit Abisai bisa tentang apa? Mereka berdiri buat pemimpin mereka. Mereka berjuang dan mereka bilang, mereka punya sebuah spirit brave heart. Hati yang berani. Dan mereka berkata, kami tidak rela
melihat pemimpin yang sudah pernah melayani saya, pemimpin komsel saya, pengawas area saya, gembala saya, orang yang berdoa buat saya dan mereka hari ini terjatuh dan hampir mati. Dan saya akan berjuang. Dan saya percaya kalau bicara seperti film Braveheart, kita akan lakukan yang terbaik. Kita akan bunuh semua musuh. Kita akan hancurkan mereka. Dan hari ini saya berdoa agar setiap kita di ruangan ini, kita punya spirit Abisai. Kita akan memerangi Isbibenob. Kita tidak rela buat orang-orang yang di antara kita yang terhilang, yang jatuh. Dan hari ini kekuatan Tuhan akan diberikan buat kita.